Halo sahabat sejarah, selamat datang di channel kami di mana kita akan membongkar berbagai aspek menakjubkan dari peradaban Nusantara yang penuh dengan kejayaan. Pada episode kali ini, kita akan menggali salah satu babak paling megah dalam sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Siapa yang tidak familiar dengan Majapahit? Kerajaan ini dikenal luas sebagai pusat kekuatan politik dan militer yang sangat berpengaruh, serta sebagai penguasa maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-14. Dipimpin oleh raja-raja besar seperti Raden Wijaya dan Hayam Wuruk, serta diarsiteki oleh Gajah Mada dengan sumpahnya yang terkenal, Majapahit telah menjadi simbol dari kejayaan Nusantara. Tapi, bagaimana sebenarnya Majapahit bermula? Apa yang membuat kerajaan ini bisa menaklukkan wilayah yang begitu luas dan meninggalkan warisan peradaban yang masih bisa kita lihat sampai saat ini? Mari kita bersama-sama menyelami kisah heroik dari kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara ini, dan kita akan menemukan bagaimana Majapahit menjadi saksi bisu dari sejarah Indonesia yang sangat gemilang. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan ke masa lalu yang dipenuhi dengan intrik, perjuangan, dan kejayaan. Inilah kisah yang mengisahkan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdiri pada tahun 1293, kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, seorang tokoh penting yang kemudian membawa Majapahit ke puncak kejayaannya, terutama selama masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berlangsung dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masa ini, Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara berkat kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Kerajaan Majapahit lahir setelah jatuhnya Kerajaan Singasari yang runtuh akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang, Adipati Kediri. Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir Singasari, berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Dengan bantuan dari Arya Wiraraja, Adipati Madura, Raden Wijaya kemudian mulai membangun kekuatannya di wilayah Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, ia mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit sendiri memiliki makna yang mendalam. Kata ini berasal dari kombinasi dua kata, yaitu maja, yang merujuk pada buah maja, dan pahit, yang secara harfiah berarti pahit. Nama ini dipilih oleh Raden Wijaya sebagai simbol dari pahitnya pengalaman pengkhianatan yang pernah ia alami di masa lalu, yang akhirnya mendorongnya untuk membangun kekuatan yang besar. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi selama masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayah kekuasaannya meluas hingga mencakup sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Mahapatih Gajah Mada berperan sangat besar dalam pencapaian ini. Dengan Sumpah Palapanya, Gajah Mada bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Berkat kecakapannya dalam memimpin dan strategi yang matang, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Majapahit secara signifikan, menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara pada masanya. Dalam sejarah Kerajaan Majapahit, terdapat beberapa raja yang memainkan peran penting dalam perkembangan dan kejayaan kerajaan ini. Raden Wijaya sebagai pendiri memerintah dengan bijaksana dan didukung oleh Arya Wiraraja dalam membangun fondasi kerajaan. Setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309, kekuasaan dilanjutkan oleh Raja Jayanegara. Sayangnya, masa pemerintahan Jayanegara ditandai oleh beberapa pemberontakan dan ia akhirnya dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca, pada tahun 1328. Sepeninggal Jayanegara, kekuasaan diteruskan oleh adiknya, Bre Kahuripan, yang lebih dikenal dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan besar yang berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada. Setelah Tribuana Tunggadewi, tampuk kekuasaan dipegang oleh Hayam Wuruk yang naik tahta pada usia 16 tahun.
Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan pengaruh yang meluas hingga ke negara-negara tetangga. Setelah Hayam Wuruk, putri mahkotanya, Kusumawardhani, naik tahta dan menikah dengan Wikramawardhana. Namun dalam praktiknya, Wikramawardhana yang menjalankan pemerintahan Majapahit. Periode ini menandai awal dari kemunduran Majapahit, meskipun kerajaan ini masih tetap menjadi kekuatan yang disegani selama beberapa dekade berikutnya. Majapahit juga meninggalkan warisan budaya yang sangat kaya, terutama dalam bentuk candi-candi yang dibangun sebagai tempat ibadah. Beberapa candi peninggalan Majapahit yang terkenal antara lain Candi Penataran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah, yang unik karena bentuknya menyerupai piramida, dan Candi Wringin Lawang di Mojokerto. Selain candi, kerajaan Majapahit juga dikenal dengan karya-karya sastranya yang agung. Salah satu karya sastra paling terkenal dari masa ini adalah Kitab Negara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini memuat catatan sejarah, perjalanan, dan wilayah kekuasaan Majapahit, serta menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari sejarah kerajaan ini. Warisan Majapahit lainnya adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai tempat. Prasasti-prasasti ini merupakan piagam atau tugu batu yang berisi tulisan-tulisan penting mengenai kehidupan dan pemerintahan pada masa Majapahit. Beberapa contoh prasasti Majapahit yang terkenal adalah Prasasti Waringin Pitu dan Prasasti Prapanca-Sarapura. Prasasti-prasasti ini memberikan wawasan yang berharga tentang struktur pemerintahan, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Kerajaan Majapahit memainkan peran penting dalam menyatukan wilayah Nusantara dan mempromosikan budaya serta peradaban yang maju. Keberhasilan Majapahit dalam menguasai wilayah yang luas dan mempertahankan kekuatannya selama beberapa dekade adalah hasil dari kepemimpinan yang kuat dan strategi politik yang cermat. Meskipun akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran dan runtuh pada abad ke-15, warisan Majapahit tetap hidup dalam budaya, sastra, dan sejarah Indonesia. Kebesaran Majapahit juga tercermin dalam pengaruhnya terhadap budaya dan politik di Asia Tenggara. Selama masa kejayaannya, Majapahit berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Siam, Champa, dan Khmer. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Majapahit di kawasan, tetapi juga mendorong pertukaran budaya dan perdagangan antar negara. Majapahit juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik pertemuan pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Kemakmuran ekonomi ini turut mendukung stabilitas politik dan kekuatan militer Majapahit, yang pada gilirannya memperkuat pengaruh kerajaan ini di wilayah Nusantara. Selain itu, sistem pemerintahan Majapahit yang terorganisir dengan baik dan terstruktur memberikan dasar bagi perkembangan administrasi di Nusantara. Kerajaan ini dibagi menjadi beberapa provinsi atau kadipaten yang masing-masing dipimpin oleh seorang adipati yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Sistem ini memungkinkan Majapahit untuk mengelola wilayah yang luas dengan efektif, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan pusat tetap terjaga. Warisan Majapahit terus berpengaruh hingga masa kini, dengan banyak simbol dan konsep yang masih digunakan dalam budaya dan politik Indonesia modern. Salah satu contohnya adalah konsep Nusantara, yang pertama kali dipopulerkan oleh Gajah Mada sebagai cita-cita untuk menyatukan seluruh wilayah kepulauan di bawah satu pemerintahan. Konsep ini kemudian menjadi inspirasi bagi gagasan tentang kesatuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat. Meskipun kerajaan Majapahit akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh, kontribusinya terhadap perkembangan budaya, politik, dan ekonomi di Nusantara tidak dapat diabaikan. Peninggalan Majapahit, baik dalam bentuk candi, prasasti, maupun karya sastra, tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan kerajaan ini dan menjadi bagian integral dari identitas sejarah Indonesia.
Secara keseluruhan, Kerajaan Majapahit adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kebesaran Nusantara yang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Dari pendiriannya yang penuh perjuangan hingga masa kejayaannya yang gemilang, Majapahit tidak hanya berhasil menyatukan Nusantara, tetapi juga meletakkan dasar-dasar penting bagi perkembangan budaya dan politik di masa depan. Warisan ini terus hidup dan dihargai, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai bagian dari kekayaan sejarah dan warisan budaya dunia. Demikianlah sekilas gambaran mengenai kejayaan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan megah yang pernah mencatatkan jejaknya dalam sejarah Nusantara. Dari aspek kebudayaan yang kaya hingga pengaruh politiknya yang meluas ke kawasan Asia Tenggara, warisan Majapahit masih dapat dirasakan hingga saat ini. Semoga ulasan ini memberikan kita tambahan pengetahuan tentang kekayaan sejarah Nusantara dan memotivasi kita untuk melestarikan warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Jika Anda menikmati cerita-cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk memberi like pada video ini, subscribe ke channel Jejak Kerajaan Nusantara, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak melewatkan video-video menarik lainnya. Kami akan kembali dengan kisah kerajaan yang tak kalah menarik di episode selanjutnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.